Tahukah kalian, masa demokrasi liberal atau sering juga disebut demokrasi parlementer adalah salah satu periode paling dinamis dan penuh gejolak dalam sejarah Indonesia. Periode ini dimulai pada 17 Agustus 1950, tepat setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, meskipun bernama demokrasi, perjalanan politik dan ekonominya jauh dari kata stabil. Satu, sistem parlementer dan pergantian kabinet cepat, yaitu presiden hanya menjadi kepala negara, sementara Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Kabinet mudah dijatuhkan lewat mosi tidak percaya, sehingga dalam 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kebijakan jadi tidak konsisten. 2. Banyaknya partai dan politik dagang sapi, yaitu PNI, Masyumi, NU, PSI, dan partai lain berebut kursi. Koalisi dibangun karena pembagian kekuasaan, bukan kesamaan visi, membuat politik semakin kacau. 3. Pemilu 1955. Pemilu pertama yang bebas dan adil. Namun hasilnya menunjukkan tidak ada partai dominan, sehingga pemerintah stabil sulit terbentuk. 4. Pemberontakan daerah, yaitu ketidakpuasan wilayah memunculkan PRRI, Permesta, dan gerakan separatis lain. Pemerintah menghadapi konflik di pusat dan daerah sekaligus. 5. Kebuntuan konstituante. Majelis Konstituante gagal menyusun konstitusi baru karena perdebatan Pancasila versus Islam. Kebuntuan ini makin memperburuk situasi politik. 1. Inflasi dan utang tinggi. Harga-harga naik, pendapatan negara rendah, dan utang kolonial harus dibayar. Uang melemah dan rakyat kesulitan. Kedua, kegagalan sistem ekonomi Alibaba. Kerjasama pengusaha pribumi, non-pribumi tidak berjalan baik karena kurangnya kemampuan dan modal menimbulkan kecemburuan dan dinilai gagal. 3. Krisis devisa. Cadangan valuta asing menipis sementara kebutuhan impor besar. Pertumbuhan ekonomi tersendat. Yang keempat, nasionalisasi The Javash Bank. Langkah positif, Bank Sentral diambil alih dan menjadi Bank Indonesia, memberi negara kendali terhadap kebijakan moneter. Penutup, Dekret 5 Juli 1959, ketidakstabilan politik, ekonomi lemah, pemberontakan, dan gagalnya konstituante membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hasilnya, demokrasi liberal berakhir. UUD 1945 berlaku kembali. Indonesia memasuki demokrasi terpimpin. Periode ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever